Bismillahirrahmanirrahim. Amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sifat salat Nabi kita agar setiap apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim kita mengetahui dari mana sisi pendalilannya ketika kita melakukan gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan salat. Lantas kita mengetahui apakah setiap gerakan dan bacaan di dalam salat kita sudah mencocoki apa yang Nabi ajarkan kepada kita atau belum. Karena beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mendapati bagaimana aku melakukan salat. Maka kita harus mengikuti apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan, dari mulai gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, tumaninahnya, dan seperti apa niatan-niatannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan. Memang ketika kita membahas perkara masalah fikih, sangat banyak sekali terjadi adanya polemik, adanya perbedaan, adanya pemahaman dari syarahul hadis yang mujmal kemudian dipahami secara berbeda-beda. Maka di situ masuk disiplin bahasa Arab, di situ masuk kecenderungan berpikir, di situ masuk rasa ingin untuk mendahulukan apa yang menjadi bawaannya, adahnya. Maka bagi kita sekalian, kita wajib mengedepankan sisi pendalilan daripada ra'yu kita. Kita wajib mengedepankan apa yang dipandu oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam daripada kebiasaan kita. Kita harus ikut apa yang beliau katakan walaupun berseberangan dengan tindakan yang sudah kita lakukan sekian puluh tahun lamanya. Kalau sudah datang apa yang menjadi kebenaran, maka kita wajib untuk mengikuti kebenaran itu. Seseorang yang tidak mau mengikuti kebenaran, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itulah orang yang sombong. Ketika sudah datang kebenaran, maka kebenaran itu ditolaknya karena adanya unsur kepentingan pribadi, adanya fanatisme golongan, adanya pendapat yang tidak mencocoki dengan ra'yunya. Maka sungguh orang itu bisa dikatakan orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Imam Syekhul Albani, beliau mengumpulkan hadis-hadis secara lengkap, mentahkiknya, memposisikannya atau mentahrijkannya, bagaimana posisi hadis itu bisa dijadikan sisi pendalilan atau tertolak. Yuhtaju bihi aw la yuhtaju bih, bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
hadis-hadis yang sudah bisa dijadikan sebagai hujjah oleh beliau, maka beliau mengumpulkannya dalam kitab Sifat Salatun Nabi yang sudah beliau teliti, yang sudah beliau pahami, dan insya Allah tidak diragukan lagi kebenarannya. Beliau mengatakan kana yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau alaihi salatu wasalam meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Sebelum meletakkan kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, dan Al-Hakim, serta disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Hadis-hadis yang bertentangan dengan ini tidak ada yang sah, kata beliau. Kata musannif, penulis Syekhul Albani, tidak ada yang sah. Pendapat Imam Malik sejalan dengan pendapat dirinya, Syekhul Albani. Begitu pula pendapat Imam Ahmad sejalan dengan pendapat dirinya. Dan kata Syekhul Albani, adapun tentang masalah hadis Wa'il yang mengatakan bahwa mendahulukan lutut sebelum kedua tangannya, mendahulukan rukbataihi sebelum yadaihi, kata Syekhul Albani bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu mendahulukan kedua tangan sebelum mendahulukan kedua lutut. Dan Imam Syekhul Albani pun mengumpulkan hadis yang disampaikan oleh Wa'il dalam kitab hadis beliau Ad-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis lemah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Maka di kalangan ahlul ilm, ahlul fiqih, ketika berpolemik tentang masalah apa dahulu yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin melakukan turun untuk sujudnya, mereka berbeda pendapat, berselisih paham tentang masalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian ketika ingin sujud seperti sujudnya seekor, turunnya seekor unta. Hadis itu dipahami mujmal karena unta itu dianalogikan turun untuk dia menderum, untuk dia duduk dengan kedua lututnya. Kalau kita analogikan, unta itu tidak mungkin turun langsung dengan tangannya, pasti menggunakan lututnya. Kalau kita turun untuk sujud menggunakan rukbataih, maka kita terkena tentang apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau katakan janganlah kalian turun untuk sujud seperti sujudnya seekor, turunnya seekor unta. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas, setelah kita sudah sepakat tentang perlunya mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana keutamaan sujud, posisi seperti apa kalau kita sujud, lantas kalau dalam keadaan hajah atau terjadi sesuatu yang harus kita lakukan, artinya ada hal yang mengganggu kita dalam kita sujud, apakah kita boleh menyelesaikan hajat terlebih dahulu sebelum menyelesaikan sujud kita atau tidak? Ada yang mengganggu nih, karena dalam satu buah hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau sujud, Husain menaiki punggung beliau. Cucunya Rasul alaihi salatu wassalam, ketika Nabi dalam keadaan sujud, menjadikan kakeknya seperti orang yang bercanda kuda-kudaan itu. Husain itu naik di atas punggung kakeknya Rasulullah SAW, lantas tidak turun-turun dari atas punggung beliau. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini
mengangkat sejenak kepalanya, lantas mendapati orang-orang yang dalam keadaan tetap posisinya bersujud, dan dia melihat Rasul alaihi salatu wasallam sedang dinaiki oleh cucunya di punggungnya. Tandanya sujudnya itu lama, sujudnya lama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan terlebih dahulu cucunya untuk menaiki punggungnya sekian lamanya. Setelah Husain atau Hasan ini puas untuk menaiki punggung kakeknya, kemudian dia turun, maka Nabi meletakkan posisi Husain di sebelahnya. Ini juga yang membantah pendapat ahlu ra'yu yang mengatakan kalau seseorang lagi sholat, dia tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Ini ada yang mengatakan ahlu ra'yu, kalau dia gatal maka jangan lebih dari 3 kali menggaruknya. Kalau dia hajat, jangan melakukan di dalam sholatnya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapati Husain sedang menaiki punggungnya, diletakkannya Husain, kemudian dilanjutkannya sholatnya. Artinya melakukan hajat indal hajah dibolehkan di dalam sholat. Seseorang yang terlupa pada zaman kita sekarang, handphonenya, Androidnya menyala ketika sholat, kemudian berbunyi dan mengganggu jamaah yang lain. Kalau mengikuti ra'yu pendapat ahlul ulama atau ahlul ra'yu mutaakhirin, seseorang yang hanya beristihad tanpa sisi pendalilan, karena dalilnya jelas bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hajat di dalam hajat sholatnya, maka ini tertolak. Dia boleh mematikan handphonenya ketika dia dalam keadaan sholat. Bahkan kalau handphonenya ada di bawahnya, sedangkan dia dalam keadaan qiyam, dia lupa mematikan handphonenya, kemudian handphone itu berbunyi di bawah, dia ambil terlebih dahulu handphonenya, kemudian dia matikan. Karena ada keutamaan untuk menjaga keutuhan sholat yang sedang berjamaah. Jangan sampai seseorang rusak karena keadaan hajatnya, tapi mengganggu juga jamaah yang lain yang sedang sholat berjamaah. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ada keutamaan-keutamaan bagi seseorang untuk menyelesaikan hajatnya ketika dia dalam keadaan sujud. Kalau yang kita bahas di awal tadi dikatakan idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. 272 hadis riwayat Abu Daud. Apabila seseorang di antara kamu bersujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini polemiknya terus jalan, tidak ada berhentinya. Lutut dulu atau tangan dulu, tangan dulu atau lutut dulu, seperti tidak ada titik hentinya gitu. Maka sekarang kita akan membahas apa-apa saja. Saya ulang, pada pertemuan minggu yang lalu ada pertanyaan dari Pak Dedi, seingat saya, tentang masalah adanya orang yang mengenakan masker ketika di dalam sholat. Bagaimana kalau dia tidak menyentuh bagian hidungnya? Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, beliau meletakkan tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kita bahas kemarin. Kemudian terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan kedua daun telinganya. Had wa udhunai. Had wa udhunai. Beliau sejajarkan kedua tangannya dengan dua daun telinganya. Kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Jadi kalau kita sujud, jangan ragu-ragu untuk menekankan jabhah. Jabhah itu kening, dan hidung kita rata, dan itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam satu bagian. Satu bagian itu kening dan hidung.
Idza sajadta famakkinu li sujudik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kamu sujud, sujudlah dengan menekan. Ada tidak di antara kita kebanyakan kesalahan-kesalahan orang di dalam sholat itu, kalau mau sujud, afwan, sujudnya asal gitu saja. Kemudian tidak ada tekanan ketika sujudnya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita, ini ziyadatul ilm buat kita sekalian. Beliau memerintahkan kepada kita, idza sajadta, kalau engkau sujud. Ditekankan nih kriterianya. Kalau engkau sujud, idza sajadta, famakkin li sujudik, sujudlah dengan menekan. Ada tenaga tidak yang dikeluarkan kalau menekan? Ada. Ditekankan semua bagian kening dan bagian hidung yang pertama. Idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawadhi'ih. Apabila engkau sujud, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tekanlah wajahmu, kedua tanganmu ke tanah, sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke tempatnya. Ini begitu ditekan, ininya semua dalam keadaan pada posisi masing-masing. Jadi ini di sini, ini di sini, semua menekan pada posisi masing-masing. Lalu beliau pun mengatakan, la salata liman la yusibu anfuhu minal ard ma yusibul jabin. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak sah. Kalau tidak sah berarti batal tidak? Batal. Tidak sah salat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah. Tidak sah salat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah. Kana yumakkinu aidan rukbataihi wa atrafa qadamaihi. Beliau juga menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kakinya ke tanah. Jari jemari kaki-kaki itu beliau tekankan, beliau lipat, diarahkan ke arah kiblat dan ditekan. Tidak hanya posisinya berdiri. Afwan, ana peragakan sedikit. Biasanya orang ada tidak yang sujudnya hanya begini saja nih? Ada tidak? Ya, ana peragakan sedikit biar sajalah kabel-kabel ini nempel. Ini yang begini sujud tidak sedikit nih. Nah, tidak menekan. Yang diajarkan menekan, melipat jari jemarinya, ditekankan, diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Orang-orang yang sholatnya terburu-buru biasanya di atas 70% kakinya tidak ditekan. Aduh, akhirnya jadi kagok nih kabelnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kakinya ke tanah. Yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihim al-qiblah, serta menghadapkan punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Kalau begini tidak ke arah kiblat, mengarah ke tanah. Tetapi ketika dilipat semua jari jemarinya, ditekankan, diarahkan ke depan, baru menghadap ke arah kiblat. Yarusu aqibaih, merapatkan kedua tumitnya. Jadi sujud itu tidak dibuka kedua kaki di belakangnya, tetapi si tumit itu dirapatkan. Ini bagian belakangnya ditempelkan. Itu bagian tumit. Yarusu aqibaih. Yansibu rijlaih, dan menegakkan kedua telapak kakinya. Jadi kakinya tidak begini, tetapi nanti ada posisi yang beliau contohkan,
Ahyanan itu sewaktu-waktu, terkadang Nabi alaihi salatu wasallam itu sujud dalam keadaan iqa', hanya sewaktu-waktu. Yang paling dawam beliau lakukan, yang sempurna ditunjukkan. Kemudian beliau pun mengatakan, umirtu an asjuda wa fi riwayatin umirna an asjuda ala sab'i a'zum. Aku diperintah untuk bersujud. Dalam riwayat lain disebutkan kami diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. Sujud dengan 7 anggota badan. Ala jabhah, yang pertama yaitu kening sekaligus hidung. Wa asyara biyadihi ala anfih, beliau mengisyaratkan kening sekaligus hidungnya. Wal yadain, jadi kening dan hidung itu dihitung satu. Kemudian wal yadain, 2 telapak tangannya. Wa fi lafdin al kafain, ini 1 di sini, 2 ini, 3 ini. Wa rukbatain, kemudian 4, yang ini lutut kanan, 5 lutut kiri. Wa atrafil qadamain, dan jari-jari kedua kakinya, 6 dan 7 di kaki, ujung kanan dan ujung kiri. Dan kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut. Diperintahkan wala nakfatus thiyaba wasya'r. Kami diperintahkan untuk tidak boleh menyibakkan baju dan rambut. Kalau baju kita selesai wudhu, anjurannya, perintahnya jangan dilipat. Jangan memakai baju setelah berwudu, ininya dilipat. Turunkan semua baju. Kalau selesai sholat, selesai wudu, jangan bingung dengan posisi rambut. Kalau rambutnya kategorinya tidak keriting, lurus, terjuntai ke depan, dalam keadaan turun rambut itu ke tempat sujud, tidak usah diangkat. Tidak usah diangkat rambut. Jangan bingung dengan posisi rambut. Maka beliau pun mengatakan, idza sajadal abd, apabila seseorang sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka sertakanlah 7 anggota badannya itu ikut sujud. Kalau tadi perintahnya yang awal dikatakan bahwa kalau kalian sujud itu ada 7 anggota badan yang mengarah ke arah kiblat. Pada hadis selanjutnya kata beliau alaihi salatu wasallam, bila seseorang sujud hendaklah menyertakan 7 anggota badannya itu ikut. Wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamah. Beliau katakan apabila seseorang sujud itu wajahnya ikut sujud, kedua telapak tangannya ikut sujud, kedua lututnya ikut sujud, kedua kakinya ikut sujud. Innama mathalu hadzal ladzi yusalli wa huwa maktuf. Perbuatan seperti ini orang-orang yang mengikat rambutnya di belakang, orang-orang yang menggelung rambutnya, sama dengan orang-orang yang sholatnya dalam keadaan rambutnya itu tidak ikut sujud karena diikat. Pelajaran buat kita, kalau ada orang yang pengen sholat, dikatakan juga kepada golongan para akhwat, agar kalau dia sebelum mengenakan mukena, jangan diikat rambutnya. Mukena di dalam, rambut di dalam, di luar mukena itu. Mukenanya dikenakan dalam keadaan istri kita, banat kita, anak wanita kita, akhwat kita, saudara perempuan kita, rambutnya jangan diikat. Dibiarkan terurai di dalam, tapi terurai. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalau rambut itu diikat, dzalika kaflus syaitan, gitu, akan menjadi tempat duduknya syaitan. Karena si rambut tidak ikut sujud.
Lantas beliau pun mencontohkan kana yarfa'uhuma 'anil ard wa yuba'iduhuma an janbayh hatta yabdu wa bayadu ibdahihi min wara'ih. Beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah, menjauhkannya dari lambungnya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya. Jadi dibuka tidak tangannya. Banyak tidak orang yang sholat ketika sujud tangannya ditutup? Ada tidak yang begini sujudnya? Ada ya. Nah, Nabi SAW ajarkan dibuka, tangannya dibuka. Nah, sujud itu begini. Tapi juga harus kira-kira posisi membukanya sejajar dengan dua daun telinga atau dengan dua bahu. Jangan membuka kedua tangan ketika sujud, tapi posisinya begini. Ada barometer ukurannya, tidak terlalu terbuka jauh dan tidak terlalu rapat, di antara sejajar dengan dua daun telinga atau dengan dua bahu. Hatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Dikatakan sekiranya ada anak kambing kecil yang lewat di sela-sela ketiak beliau, maka niscaya ia dapat melaluinya. Kalau Nabi itu sujud karena diangkat dan ketiaknya itu terlihat dari belakang putihnya itu. Dalam keterangan, kalau saja ada anak kambing lewat, itu bisa melewatinya di sela-sela tangannya. Di sela-sela tangannya. Kemudian dikatakan in kunna lana'wi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi anjambaihi idza sajada. Kami benar-benar merasa kasihan kepada Rasul alaihi salatu wasallam karena beliau tampak begitu kepayahan menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya ketika sujud. Tetapi itu dilakukan. Jadi ada jarak di antara lambung dengan kedua tangan. Jangan terlalu rapat pendek dengan perut kita, tetapi jangan terlalu jauh. Ada orang yang pengen sujud seperti orang yang dalam keadaan tersungkur, maju sekali. Posisi kedua tangannya itu terlalu ke depan, sehingga kalau mau bangun dari sujudnya dia kepayahan, terlalu jauh. Maka diajarkan oleh beliau agar sejajar dengan dua daun telinga atau sejajar dengan dua bahu. Di sini dikatakan i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisata wa fil lafdin kama yambasitul kalb. Sujudlah kalian dengan lurus dan janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti membentangkan kedua kaki depannya laksana anjing. Bagaimana laksana anjing? Bagaimana larangan Nabi buat orang yang sujudnya salah, melakukan sujud tapi salah. Beliau analogikan dengan seperti anjing, diperumpamakan atau diamsalkan seperti anjing. Kalau anjing seperti apa Pak? Begini. Jadi tangan dari mulai telapak tangan sampai sikutnya itu, rukbahnya tidak diangkat. Kalau tadi dipandu oleh Nabi, Nabi itu sampai kepayahan karena diangkat kedua sikunya, ditegakkan. Di sebelah ana waktu sholat duhur ada yang sujudnya dalam keadaan sujud di masjid kita, dalam keadaan tangannya sampai melekat dengan batas siku, rukbah. Marofik. Ininya menempel semua di lantai. Ini yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti anjing. Coba antum perhatikan. Anjing itu kalau meletakkan kedua kaki depannya kan begini. Betul tidak? Nabi melarang buat orang-orang yang sujudnya seperti anjing.
menempelkan semua bagian tangannya dari yang paling depan ujung jarinya sampai marafiq. Lantas beliau pun mengatakan wala tabsut dhira'aika wadda'im ala rahataika wa tajafa an dhab'aika fa innaka idza fa'alta dzalika sajada kullu udwim minka ma'ak. Janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas, tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari lambungmu. Kata Nabi, tegakkan kedua tanganmu dan jauhkan dari lambungmu, jauhkan dari lambungmu. Jika engkau berbuat demikian, setiap anggota badanmu turut sujud bersama dirimu. Jadi kalau kita melakukan yang seperti itu, maka kita dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semua yang kita lakukan dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud. Rambut kita sujud, kening kita sujud, hidung kita sujud, lutut kita sujud, tangan kita sujud, semua sujud. Lantas kita masuk bab yang baru, wajibnya tumaninah dalam keadaan sujud. Kalau kita sudah dalam keadaan sujud, jangan terburu-buru untuk mengangkat kening kita dari tempat sujud. Kalau kita lagi dalam keadaan makan, kemudian kita bisa menikmati makanan yang bisa kita makan karena hidangannya, seleranya menarik untuk kita bisa makan banyak gitu. Wah, makanannya lezat, dinikmatin sama kita. Makan itu tumaninah. Kalau sholat harusnya lebih dari itu, kita bisa menikmati sujud kita, kita bisa menikmati ruku kita, kita bisa menikmati setiap bacaan kita. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan urusan keduniaan kita bisa tumaninah, kita bisa enjoy, liburan kita bisa liburan, pergi keluar kota kita bisa menikmatinya. Ketika kita taqarrub ilallah, kita tidak bisa menikmati. Maka setiap gerakan yang kita lakukan di dalam sholat kita, wajib kita bisa menikmatinya dan wajib kita bisa melakukan secara tumaninah. Rukunya yang tenang ruku, sujudnya yang tenang sujudnya. Bahkan Nabi SAW mencerca orang yang sujudnya terburu-buru seperti seekor ayam yang mematuk makanannya. Ana ulang terus kepada antum agar kita bisa mengingat kembali, refresh ingatan yang sudah bisa kita cerna setiap kajian. Jangan sampai dilupakan kembali. Jangan sujud terburu-buru seperti seekor ayam yang mematuk makanannya kemudian diangkat kembali kepalanya. Maka Nabi mengatakan tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. Orang-orang yang terburu-buru sholat itu seperti seorang munafik yang lagi sholat. Orang munafik sholatnya selalu terburu-buru. Kemudian kita masuk ke dalam doa-doa sujud. Yang pertama dikatakan oleh Syekhul Albani, beliau alaihi salatu wassalam membaca di dalam doa sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Contoh yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali. Dibacanya mutlak 3 kali. Tidak boleh 2, tidak boleh 1, tidak boleh 4, tidak boleh 5. Menurut pandangan Syekhul Albani. Karena kita membahas sifat salat Nabi dari yang ditulis oleh Syekhul Albani, kita membahas apa yang disampaikan oleh Syekhul Albani. Kata Syekhul Albani dibaca 3 kali. Akan tetapi disampaikan di dalam syarahnya, akan tetapi beliau mengulas bahwa terkadang, kalau terkadang berarti ahyanan, tidak dawam dilakukannya. Sewaktu-waktu Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari 3 kali. Yang sering yang lebih apa yang 3 kali? Yang sering yang lebih apa yang 3 kali? Yang 3 kali. Kalau sudah bahasa Arabnya itu ahyanan, tidak dawam. Tetapi ketika dikatakan 3 kali, yang dawam itu yang 3 kali. Yang dawam itu yang 3 kali.
Kemudian beliau pun mencontohkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Lantas beliau pun mencontohkan bacaan subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ini masyru'. Beliau pun mencontohkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau pun mencontohkan Allahumma ighfirli dzambi kullah wa diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Tentunya tidak terasa, seperti kejar-kejaran dengan waktu. Beliau pun kadang mengatakan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Tetapi beliau juga mengatakan Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Dan beliau juga kadangkala membaca bacaan sujud yang cukup panjang, yang beliau contohkan Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasiri nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran wa a'zim li nuran. Itu bacaan yang cukup panjang. Lantas ada perintah untuk larangan membaca Al-Quran ketika dalam keadaan sujud. Kalau dalam keadaan ruku kita sudah bahas, jangan membaca Al-Quran atau ayat di dalam ruku. Di dalam sujud juga tetap ada larangan untuk membaca ayat Al-Quran selain bacaan sujud. Nah, ini tentang keutamaan memperlama sujud yang tadi sudah disampaikan. Ketika beliau dalam keadaan sujud, kemudian hamilu Hasan atau Husain ditaikin punggungnya oleh Hasan atau Husain, fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadu'ahu. Kemudian beliau meletakkan Hasan atau Husain maju, meletakkannya lantas menggendongnya. Jadi sholat sambil menggendong anak boleh tidak? Sholat sambil menggendong anak kita yang kecil boleh tidak? Ini dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Asakir dan Hakim, dan disahkan, disetujui oleh Imam Jarh wa Ta'dil Adz-Dzahabi. Ana bahas satu lagi. Bagaimana keutamaan sujud bagi seseorang yang sedang sholat? Apa yang menjadi keutamaannya? Dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah, kata Nabi. Setiap orang dari umatku pasti aku mengenalinya pada hari kiamat nanti. Setiap orang dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, pasti akan aku kenali nanti di yaumul qiyamah. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka bertanya, mereka mengatakan, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa tahu tentang keadaan umatmu nanti ya Rasulullah? Fi kathratil khalaik, dalam keadaan sangat banyaknya para makhluk Allah. Karena ada malaikat, ada para jin, maka makhluk Allahnya tidak sedikit. Ada binatang yang dihadirkan, bahkan banyak umat-umat lain. Qala ara'aita law dakhalta subratan fiha khailuduhum fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjalun am kunta ta'rifuhu minha? Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurrum minas sujud muhajjalun minal wudu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, bagaimana engkau mengenalinya wahai Rasulullah kepada mereka, padahal mereka di antara banyak makhluk. Sabda beliau, bagaimana pendapat kalian, bagaimana pendapat engkau bila di tengah kumpulan kuda-kuda yang berwarna hitam
terdapat seekor kuda yang warnanya putih dan cerah di bagian dahinya. Cerah di bagian dahinya. Bukankah engkau dapat mengenalinya? Nabi bertanya balik. Jawaban yang kemudian dilontarkan pertanyaan balik kepada yang bertanya. Bagaimana engkau mengenali seekor kuda di tengah-tengah gerombolan kuda atau kumpulan kuda yang kudanya hitam semua, tapi di antara kuda yang hitam itu ada kuda yang berwarna putih? Maka para sahabat pun menjawab, iya tentunya gitu. Jawabannya itu bala, itu ya tentu ya Rasulullah. Maka sungguhnya pada hari itu umatku memancarkan cahaya putih di keningnya, bekas sujudnya. Kalau kita sujud itu tumaninah sujudnya, bacaan yang kita baca mutabaah kepada sunnahnya, tumaninah dalam setiap gerakan-gerakannya, tidak terburu-buru. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, bekas sujud itu memancarkan cahaya putih di area keningnya. Bekas sujudnya akan memancarkan cahaya putih di bagian keningnya, dan cahaya putih di wajah dan tangannya serta kakinya karena bekas wudhunya. Itu pada bab awal yang pernah ana ingatkan, seseorang yang ingin sempurna sholatnya, beliau pandu untuk kita sekalian, fa'asbighil wudhu. Sebelum kalian sholat, sempurnakan dulu wudhunya. Itu ajaran buat kita kalau kita pengen sempurna sholatnya, pengen tumanina setiap gerakannya, pengen khusyuk di dalam bacaannya, awal yang harus kita usahakan sempurnakan wudhu kita. Karena wudhu juga akan nanti menampilkan atau memancarkan cahaya bagian tangannya, bagian wajahnya, dan kakinya. Karena Nabi SAW mengatakan hal demikian tentang keutamaan orang yang wudhu dan keutamaan orang yang sujud secara sempurna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat yang menyampaikan, insyaallah ta'ala, dan bagi antum semua yang hadir untuk mendengarkan sebagai ziyadatul ilm dan tambahan kita di dalam fikih kita, serta kita bisa melakukan sholat kita secara tumaninah, dan kita berharap sholat kita sebagai ibadah yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirat da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, falyatafaddal alaikum. Ya. Kalau pengertian tanah tuh gimana? Iya. Soalnya ini kan karpet, sejadah gitu. Iya. Pengertiannya sampai kemana? Artinya yang diartikan dalam pengertian tanah bukan berarti kita harus menyentuhkan kening bagian anggota tubuh kita yang 7 itu dalam perintah sujud harus menempel di tanah langsung. Karena zaman kita sekarang sudah banyak alas untuk dijadikan tempat sujud. Nanti ada bahasan satu bab tersendiri ketika para sahabat Nabi sholat dalam keadaan sengatan matahari yang sangat panas, maka Nabi menghamparkan kainnya untuk sujud. Nabi menghamparkan kainnya untuk sujud, pertanda bahwa bolehnya seseorang juga ketika diberikan alas untuk bisa membuat bahan penopang agar dia nyaman di dalam ibadahnya, itu tidak mengapa. Kita zaman sudah maju, jadi sudah ada keramiknya, sudah ada granit, sudah ada karpet yang tebal gitu, supaya dia bisa tenang sujudnya tumaninah. Kadangkala itu juga membantu buat kita dalam melakukan ibadah. Kalau sajadahnya wangi, karpetnya harum gitu, empuk untuk kita sujud di situ, insya Allah kita menambah khusyuk. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan jawaban buat pengetahuan anak. Ketika seseorang itu sudah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka ketika sujudnya dibacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Seseorang yang sudah mengawalinya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli pada rukuknya, maka pada sujudnya dia lazim untuk membaca subhanakallahumma bihamdika allahumma ghfirli. Ketika seseorang sudah membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh,
maka pada sujudnya pun hal yang sama yang harus dia bacakan adalah ketika pada posisi awalnya sudah dibaca, kecuali ada dalil yang menyelisihi tentang contoh dari Nabi. Misal kalau Nabi pernah mencontohkan pada rukuknya baca yang itu, kemudian pada sujudnya baca yang lain, maka dalam kaidah fikih panduan yang pertama itu bisa geser, kecuali kalau ditetapkan adanya dalil yang baru ketika datang. Dikatakan illa ma dalla dalil ala khilafihi. Kalau ada yang menyelisihinya, baru hukum itu bisa bergeser. Tetapi selama belum ada contohnya, maka kita mengambil apa yang sudah diajarkan. Jadi antum bacanya, kalau sudah yang awal dilakukan, yang itu yang harus dilanjutkan. Nanti kalau antum mau mendawamkan sunnah yang lain, silahkan pada rokaat pada sunnah ba'diyah sesudah sholat itunya, sudah salam, artinya adanya sholat sunnah atau tahiyatul masjid atau antum qiyamul lail, tahajud, silahkan nanti bisa didawamkan sunnah-sunnah yang lain. Jadi rokaat berikutnya pun harus yang sama dari awal. Iya, harus yang dari awal sudah dibacakan. Pak Dede? Tadi kan ada larangan Pak membaca Ayat atau doa ketika ruku dan ketika sujud. Iya. Kalau ngambil doa itu doa dari. Iya. Nah yang kedua kan, saya pernah ngalamin kan kalau rapat kan harus nempel ya antara ini yang ini ya. Ketika berjamaah. Jamaah. Nah, Saat sedang berdiri. Iya berdiri. Ada orang kadang suka nginjek sampai nempel ke atas tuh gitu tuh. Oh iya. Yang tahu dalilnya dari mana itu ya, suka diinjekin gitu ke kaki orang tuh dianya. Iya. Saya juga gitu. Nah itu gimana tuh? Iya betul. Yang pertama tadi terkait masalah doa di dalam sujud yang dilarang membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Bagaimana kalau seseorang doanya diambil dari bacaan Al-Quran? Nabi SAW memberikan contoh ketika ada doa yang diambil dari Al-Quran, beliau tambahkan dengan kata-kata Allahumma. Contoh potongan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah di dalam Al-Baqarah ada. Kan begitu? Kalau kita mau doa dengan kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah di dalam sujud kita, maka kita tambahkan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, agar tidak sama dengan ayat. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan ayat tapi potongan ayat. Karena ada depannya. Ada depannya. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Wa fil akhirati hasanah. Tidak dari awal. Maka hanya potongan ayat saja, bukan ayat secara keseluruhan. Itu ada juga yang berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah orang yang berdirinya melebih-lebihkan untuk merapatkan saf sampai menginjak kaki teman berjamaah di sebelahnya. Kalau dia menginjak kaki orang yang berada di sebelahnya, ini tidak mengikuti sisi pendalilan. Yang diajarkan oleh Nabi, subuh itu hanya merapatkan, bukan nginjak. Tentu ketika orang yang di sebelah itu diinjak, kenyamanannya terganggu saat ibadah. Sama ketika orang dalam keadaan berjamaah, ada orang yang terlalu menjaharkan bacaan. Padahal seseorang makmum hanya ditugasi menyimak bacaan imam. Ketika terlalu keras menjaharkan bacaannya, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berada di sebelahnya, di belakangnya, dan di kanan kirinya terganggu dengan bacaannya. Maka wajib ketika kita berjamaah untuk menjaga kenyamanan juga orang-orang yang berjamaah bersama kita. Jadi kasih kesempatan buat yang lain juga supaya bisa hadir kehusuannya saat sedang sholat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita sekalian. Iya, ya tadi lu itu.
Sampai diinjak ya. Iya, itu berarti hulu itu orang. Berlebih-lebihan itu. Bukan malah sempurna tapi mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Sering itu kalau dari Di kita beragam, Pak. Di kita itu beragam jamaahnya. kalau perlu ya big job lah sudah ada. Ustaz, Iya. gimana Ustaz doa ketika sujud sahwi tadi? Bunyi doa sujud sahwi. Sujud tilawah. Tilawah apa sahwi ini? Tilawah. Sujud tilawah adalah contoh bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Segitu. Ada yang pendek kan? Yang dicontohkan seperti itu, makanya Anda juga ikut menghafal gitu. Kalau contohnya itu ya kita ambil yang itu. Itu pun ketika imamnya melakukan sujud tilawah. Saat ada ayat-ayat as-sajadah kan. Tetapi kalau imamnya meneruskan bacaannya tanpa melakukan sunnah, artinya nyambung saja terus, tidak sujud tilawah, maka doa itu tidak kita baca. Tetapi ada dari kalangan masyayikh yang melemahkan hadisnya, maka kembali kepada hukum asal. Baca seperti ketika dalam keadaan sujud biasa. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.